Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas IF 4402. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari project base kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratu Sazwina dengan NIM 1301204550. Nama saya Miftah Manda dengan NIM 13012044169. Nama saya Olivia Rizkyadi Winarsasi dengan NIM 13012041447. Nama saya Vivi Triani dengan NIM 13012040079. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, untuk masalah yang kami ambil adalah yaitu tugas tipe 3, di mana kami menggunakan NIM anggota kelompok kami yang paling terkecil, yaitu Vivi, dan yang akan dimodulo dengan 4. Selanjutnya, kami mendapatkan dataset di mana tugas tipe 3 ini datasetnya berupa German Credits, yang dimana itu membahas tentang klasifikasi yang berfungsi untuk suatu kelas atau kategori, yang dimana soal tipe 3 ini akan menebak suatu kelas atau kategori untuk calon kreditur. Adapun atribut yang akan kami bahas dalam klasifikasi ini yaitu seperti status pekerjaan, status perkawinan, tujuan dari kredit, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Hasil klasifikasi ini akan digunakan untuk acuan untuk melihat apakah seorang kreditur ini termasuk dalam kategori kreditur yang baik ataupun tidak. Dan di sini kami juga melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode boosting. Selanjutnya, kami akan melakukan eksplorasi dan pemrosesan data. Yang pertama, eh, lanjut. Eh, Selanjutnya, kita akan melakukan pemrosesan data, di mana akan menampilkan data teratas. Data teratas, yang dimana data ini kami ambil dari dataset yang telah tersedia, yaitu Jerman Credit. Yang akan diambil yaitu data 5 teratas seperti dari status, duration, credit history, purpose, dan lainnya. Sini akan diimportkan dulu filenya. Sebelumnya terdapat beberapa library yang akan kami gunakan. Terdapat seperti Pandas, Matplotlib, Sklearn, dan lainnya.
Lalu di pre-processing ini kami akan mengimport dulu file yang akan digunakan, seperti yang saya katakan tadi, yaitu akan ditampilkan sebanyak 5 kertas. Selanjutnya akan ditampilkan, yaitu kita dapat melihat tipe data mana saja, tipe data yang dimana rata-rata tipe data set ini bertipe objek dan dibandingkan dengan integer. Selanjutnya, kami akan mengganti value dalam kolom kategorik menjadi numerik. Karena tadi seperti banyak data yang menggunakan objek, jadi kita akan mengganti nilai value-nya dalam kolom kategorik ini menjadi nilai numerik. Setelah itu akan di-ring dan didapatkan hasilnya seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosesan selanjutnya, di mana yang pertama kami melakukan drop data. Di sini bisa dilihat kami melakukan drop data pada installment rate, personal status sex, present residence, telepon, people liable, number credit. Selanjutnya kami melakukan apply data dengan data.apply, di mana nilai dari data tersebut kami ubah menjadi numerik. Lalu kami tampilkan datanya. Selanjutnya, bisa dilihat datanya sudah ditampilkan. Selanjutnya, kami melakukan penampilan tipe data pada data underscore tag dengan .dtypes. Setelah itu kami melakukan menampilkan hubungan antara umur dan jumlah kredit, di mana umurnya kami masukkan pada variabel X dan jumlah kreditnya kami masukkan pada variabel Y. Lalu kami lakukan penampilan diagram dengan dot show. Setelah itu kami menampilkan hubungan antara umur dan tujuan jumlah pengambilan kredit, di mana tujuannya kami masukkan pada variabel X dan umurnya kami masukkan pada variabel Y. Setelah itu, kami menginisiasi nilai X dengan kolom 0 hingga 14, lalu menginisiasi nilai Y dengan kolom 14. Setelah itu, kami melakukan split data, di mana kami melakukan split data X dan Y, yaitu data tren dan tesnya. Dengan nilai trennya 80% dan tesnya 20%. Selanjutnya, model training akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, pemodelan yang kelompok kami gunakan yaitu adaptive boosting atau biasa disingkat ADABUS, merupakan algoritma boosting yang dimana metodenya sendiri mengoreksi algoritma sebelumnya dengan cara lebih memperhatikan instance pelatihan yang kurang sesuai pada model atau algoritma sebelumnya. Karenanya pada setiap prediktor baru fokusnya kepada kasus yang lebih rumit dan juga lebih sulit. Teknik pembelajaran sekuensial ini terdengar seperti gradient descent, kecuali mengubah parameter prediktor tunggal agar meminimalkan fungsi biaya itu sendiri. ADABUS sendiri menambahkan prediktor ke ensemble secara bertahap atau satu persatu agar lebih baik nantinya. Kerugian besar dari algoritma ADABUS sendiri tidak dapat diparalelkan karena setiap prediktor hanya dapat dilatih setelah sebelumnya dilatih dan dievaluasi. Cara kerja ADABUS sendiri adalah menyesuaikan urutan pelajar yang lemah, seperti keputusan tunggal pada versi data yang sudah dimodifikasi berulang kali. Tunggal keputusan merupakan pohon keputusan yang dimana kedalamannya hanya satu tingkat, yang dimana hanya terdiri satu simpul akar dan dua atau lebih daun. Library yang kelompok kami gunakan sendiri adalah ADABUS Classifier. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang eksperimen dari pemrosesan data kami. Oke, pada ini kami menggunakan library ADABUS Classifier. Di sini saya membuat variabel ADABUSting untuk menyimpan ADABUS Classifier dengan estimator 100 dan learning rate default yaitu 1. Di sini saya membentuk model dengan variabel ADABUSting yang tadi telah dibuat dan melakukan fit kepada data X-train dan Y-train. Selanjutnya saya membuat variabel Y-prediksi di mana akan menyimpan hasil prediksi dari model training. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari Y-prediksi. Berdasarkan hasil Y-prediksi, ini merupakan hasilnya di mana 1 menunjukkan bahwa kreditur baik dan 0 adalah kreditur buruk. Lalu saya akan menampilkan akurasi dari model yang telah kami lakukan. Di sini didapatkan bahwa tingkat akurasinya yaitu sebesar 0,73 atau 73%. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama bahwa ADABUSting ini mempengaruhi sekali hasil klasifikasi yang telah didapatkan sebelumnya. Tingkat akurasinya tadi menurut codingan ini sebesar 73%. Hal ini cukup tinggi akurasinya dalam pemrosesan data kami. Dan dari hasil prediksi kami dan dari dibandingkan dengan credit trace yang pertama, hasilnya lebih akurat dan lebih detail serta lebih jelas karena kami mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.